Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Kasturi dengan NIM 06021182530016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan perbandingan forum berbicara. Diskusi panel, definisi dan tujuan. Diskusi panel adalah diskusi oleh sekelompok orang bernama panelis yang di dalamnya bertema tertentu yang sedang menjadi perhatian umum. Metode yang dilakukan dengan tukar pendapat antara panelis di hadapan peserta secara formal namun tetap terarah. Konsep ini juga bisa Bapak atau Ibu menerapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah memberikan informasi pada pendengar tentang suatu permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek melalui kegiatan diskusi. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik peserta. 3-6 ahli panelis yang membahas isu hangat dipandu moderator dengan audiens bertindak sebagai peninjau pasif. Selanjutnya, peran moderator dalam diskusi panel. Moderator adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan tema diskusi, mengatur jalan acara diskusi, serta menjadi penengah antara penulis dan peserta. Selanjutnya, tingkat formalitas yang berlaku. Diskusi panel bersifat formal, sangat struktur, sering digunakan dalam konferensi, industri, atau seminar akademik. Selanjutnya, hasil atau keluaran yang diharapkan. Kesimpulan atau saran, wawasan baru, dan pemahaman yang lebih dalam, memecah masalah atau pemikiran bersama yang terarah, pengetahuan yang lebih baik, dan ide-ide baru. Selanjutnya, seminar, definisi, dan tujuan. Seminar merujuk pada kegiatan akademik atau diskusi yang telah memungkinkan para ahli, pakar, atau individu dengan minat yang sama untuk bertemu berbagai pengetahuan dan mendiskusikan topik-topik spesifik. Selanjutnya, tujuan dari seminar adalah bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman serta mendiskusikan isu-isu teknik dan bidang tertentu dan mendorong kolaborasi dan bertukar gagasan antara para ahli. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik peserta sekitar 10-20 orang untuk diskusi mendalam, bisa juga sampai ratusan orang untuk skala nasional atau internasional. Selanjutnya, para moderator dalam seminar. Mereka berperan sebagai mengatur dan membawa acara panduan jalannya diskusi, menjaga ketertiban, mengelola waktu, serta memfasilitasi interaksi antara pembicara dan peserta. Selanjutnya, tinggal formalitas yang berlaku. Formal seperti menggunakan bahasa Indonesia, bahasa baku, dan bahasa resmi. Selanjutnya, hasil atau keluaran yang diharapkan. Pertukaran gagasan yang menghasilkan dokumen tertulis dan rekomendasi makalah dan meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta wawasan bagi peserta. Selanjutnya, konferensi, definisi, dan tujuan. Konferensi adalah pertemuan formal antara jumlah orang yang berkumpulan untuk membahas topik tertentu. Biasanya konferensi diadakan untuk bertukaran informasi, berbagai pengetahuan, dan menjalinkan kerjasama antara individu dan organisasi. Tujuan utamanya adalah dari sebuah konferensi adalah untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, pengetahuan, dan pengalaman di antara peserta. Selain itu, konferensi bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi, memperluas jaringan profesional, dan mengidentifikasi solusi antar masalah yang dihadapi. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik konferensi peserta. Biasanya dihadiri oleh 10-50 orang, seringkali lebih fokus pada diskusi intensif dan dihadiri ratusan sehingga ribuan peserta, sehingga seringkali bersifat profesional, industri, atau akademik. Selanjutnya, para moderator dalam konferensi. Moderator adalah orang yang bertugas memimpin dan mengarahkan jalannya sebuah diskusi atau acara, baik secara langsung maupun virtual. Ia berfungsi sebagai fasilitator antara narasumber dan audiens untuk memastikan proses komunikasi berlangsung efektif dan efisien. Tingkat formalitas yang berlaku, formal digunakan untuk presentasi utama, pidato membuka oleh pejabat atau VIP, dan pembacaan hasil penelitian resmi, dan tingkat formalitas ini seringkali kaku dan terikat protokol negara. Selanjutnya, hasil atau keluaran yang diharapkan mencakup kombinasi antara produk visip, pertukaran pengetahuan, dan perluasan jaringan. Selanjutnya, simposium, definisi dan tujuannya. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengungkap pidato singkat tentang topik tertentu ataupun tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hasil menurut
pandangannya masing-masing. Tujuan simposi adalah untuk mengurangi secara memaparkan berbagai aspek yang berbeda terkait suatu permasalahan topik tertentu dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik peserta biasanya menghadiri 3 hingga 4 penyaji ahli yang masing-masing mempresentasikan aspek berbeda topik utama. Selanjutnya, para moderator dalam simposium memimpin, mengatur alur, dan menjamin kelancaran diskusi ilmiah agar tetap fokus pada topik, waktu, dan kondusif. Tingkat formalitas yang berlaku. Simposium lebih formal dengan struktur presentasi yang lebih teratur. Pembicara dalam simposium adalah para ahli, akademik, atau peneliti yang menyajikan temukan terbaru mereka. Selanjutnya, hasil atau keluaran yang diharapkan. Pertemuan ilmiah berfokus untuk membahas topik tertentu dari berbagai sudut pandang oleh para ahli. Selanjutnya, kolokium, definisi dan tujuannya. Kolokium adalah seminar atau forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi sebagai bagian dari proses tugas akhir. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mempresentasikan rencana atau hasil penelitiannya di hadapan dosen, pembimbing maupun penguji. Tujuan kolokium bertuju untuk mengujikan kesiapaan yang memaham mahasiswa terhadap penelitian yang telah dilakukan. Jumlah dan karakteristik peserta. Kolokium biasanya berskala kecil hingga menengah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana diskusi yang lebih intim, mendalam, dan interaktif. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik peserta. Selanjutnya, para moderator dalam kolokium. Para moderator sangat krusial untuk memastikan diskusi berjalan struktur, akademis, dan tepat waktu. Selanjutnya, tingkat formalitas yang berlaku. Formal tetapi lebih santai karena keterbatasan waktu dan bagian prosesnya. Akademis, formal, ujian tugas akhir. Selanjutnya, hasil atau keluaran yang diharapkan. Peneliti proposal yang telah direvisi dan disetujui oleh penguji atau dosen serta memperdalam wawasan mahasiswa. Selanjutnya, debat, definisi dan tujuan. Debat adalah pertukaran pendapat antara dua pihak atau lebih dengan tujuan menyampaikan argumen, mempertahankan pendapat atau menyampaikan pandangan lawan berdasarkan data, logika, dan fakta. Selanjutnya, tujuan debat adalah melatih kemampuan berpikir kritis, menguji kebenaran suatu pendapat, meningkat kemampuan berbicara, mencari solusi, dan mempermasalahkan pendidik masyarakat. Selanjutnya, jumlah dan karakteristik peserta. Debat dilakukan secara berpasangan, namun difokuskan pada salah satu topik pihak sesuai jadwal. Meskipun debat terbagi antara posisi cerpen dan cawapres, pasangan calon tetap hadir bersama di panggung. Selanjutnya, para moderator dalam debat. Debat adalah bertindak sebagai mengatur jalannya acara, menengah yang netral, dan mengendali waktu untuk memastikan debat berjalan adil, tertib, dan sesuai topik. Selanjutnya, tingkat formalitas yang berlaku. Debat formal akademik sangat kaku, ada juri dan bertujuan mencari pemenang atau kebenaran argumen. Selanjutnya, hasil atau keluaran yang diharapkan. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Peserta dilatih untuk menganalisis masalah, mengevaluasi bukti, dan berpikir logis di bawah tekanan. Selanjutnya, alasan dan struktur. Alasan saya memilih format debat. Format debat dipilih karena tema pemanfaatan ia di pendidik tinggi bersifat kontroversial dan memiliki dua sisi yang kuat, pro dan kontra. Debat memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai keseimbangan antara efisien teknologi, AI dengan nilai-nilai humanis dan etika akademis. Adu argumen yang kritis yang sangat cocok dengan budaya intelektual di tingkat fakultas. Selanjutnya, potensi tentang sistem pelaksanaan dan cara mengatasinya. Tantangan diskusi menjadi terlalu teknis sehingga sulit didiskusi oleh audiens umum fakultas. Selanjutnya, solusi menetap aturan bahwa setiap poin argumen harus mendukung oleh data riset atau studi kasus yang valid. Selanjutnya, cara mengukurkan keberhasilan kegiatan tersebut. Partisipasi audiens, jumlahnya peserta yang hadir, dan keaktifan dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya, struktur acara yang diusulkan. Durasi keseluruhannya 150 menit, 2,5 jam. Jumlah sesi 3 sesi utama. Sesi utama pembukaan, sesi kedua sanggahan dan rebuttal, sesi ketiga kesimpulan. Selanjutnya, ini daftar pustaka.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bore cocok. 12 menit.